Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahri Zaryatma dengan NPM 2375828, program studi teknologi dan internet, jurusan teknologi informasi, Politeknik Lampung. Baik, di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah jaringan 4. Di sini saya akan mencoba mengerjakan lab 6.1.2 mengenai implement single area OSPF versi 2. Jadi kita akan coba menerapkan single area OSPF versi 2. Nah, di sini topologinya yang akan kita pakai. Ini table addressing table-nya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Yang pertama, kita akan deskripsi dari labnya, jadi kita akan membangun jaringan, mengkonfigurasi perangkat dasar, lalu interface addressing. Lalu kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi single area OSPF for IPv4 R1 on R1, D1, and D2. Oke, lalu di part 3-nya kita akan melakukan konfigurasi default route propagation di router 1 dan memverifikasinya. Lalu kita akan melakukan penerapan OSPF, pengoptimalan jaringan OSPF. Lalu yang terakhir kita akan menempatkan ADR dan PDR ini. Baik, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi versi 2 ya. Versi 2 berarti IP versi 4. Lalu pada LAN Ethernet multi akses. Jadi dirancang khusus untuk menggunakan 2 switch layer 3 untuk mengerti bagaimana switch layer 3 itu juga dapat untuk menyediakan layanan routing. Nah, yang kita butuhkan yaitu di sini ada satu router ya, 4221, karena di Cisco Packet Tracer itu tidak ada 4221, bisa gunakan 4321. Lalu 2 switch ya, switch layer 4 layer 3, mohon maaf, layer 3. Lalu ada satu switch layer 2 dan 4 PC. Oke. Baik, kita mulai kita mulai membangun jaringan dan mengkonfigurasi perangkat jaringan dasar ya. Kita lanjutkan di sini kita membangun topologi ya. Saya sudah membangun topologi sebelumnya untuk mempersingkat waktu, dan sekarang kita mulai konfigurasinya. Nah, di sini sebentar, belum saya buka. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kita cek videonya aman. Tunggu ya.
ya. Jadi ini topologi yang sudah saya bangun sebelumnya. Coba kita lihat apakah sama. Nah, sama ya. Oke. Selanjutnya kita cek dulu videonya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Kita mulai tadi dari konfigurasi router 1 ya. Nih. Router 1 yang router berapa ya? Oh ya, router kan hanya satu di sini ya. SSLI enter enable config terminal, kita kasih nama ya, namanya hostname R1 enter. Nah, lalu kita no IP domain up dan konsoler, kita kasih login sinkronus, lalu kita access timeoutnya ganti out time-nya 00 exit. Oke, setelah itu kita masuk ke loopback ya, interface loopback 0, kita kasih IP 209 t 165 t 200 titik 255 spasi 255 titik 255 224 A Astagfirullah, ya benar deh. Oke, salah typo. Bisa kita hidupkan ya. Keluar. Lalu kita masuk ke interface dompet 1 kita kasih IP address. Di sini IP addressnya 192.168 1.1 255 192 subnet masnya ya, enter, kita hidupkan, keluar, kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0/1, berarti yang mengarah ke bawah. Oke, lanjut. Sama, kita kasih IP address ya 192 10 titik 10 titik 0 Oke, cukup ya untuk satu silang. Nah, kita mulai ke D1 ya. D1 di sini. Belum kita hidupkan ya.
nama hostname D1 enter no IP domain lookup lalu kita masuk ke LAN console kita kasih login synchronous time-nya 0 masih 0 exit ya. Nah, kita masuk ke interface bit 1/0/5 yang mengarah ke kanan ke switch layer 2. Kita kasih IP ya. Kita switch port dulu. Address 10.2 masih 255.255.255.248 enter musuh untuk menghidupkan ya. Lalu kita keluar, kita masuk ke interface 3 bit 1023. Lalu kita masuk podcast address 10.1.55.255.255.2.0. Oke, exit. Kita masuk ke 24 arah ke kiri bawah kalau nggak salah ya. Kita itu iya kiri bawah. Enter, kita kasih IP. Kita switch kan kasih IP 10.10.1 masuk ke cukup ya. Ini untuk konfigurasi dasar dari D1. Oke, sebentar kita lihat ketentuannya dulu ya. Judul dan deskripsi video jelas, nama sudah nomor lab sudah, wajah video jelas menampilkan wajah, nama, NPM dan kelas. Oke, kita perjalanan dulu. Kelasnya 5A. Nah, oke. Jadi saya lihat NPM-nya 2058, kelasnya 5A. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi D2 ya. Nah, D2 sebelah. Oh, maaf, belum di-on kan. Kita kasih power supply-nya, kita kasih power cover-nya. Tunggu ya, lagi penting. Kami lalu selanjutnya kita mana tadi? Kita kasih nama dulu ya, hostname D2.
IP domain lookup then so no loading synchronous time sheet. Nah, sekarang kita masuk ke interface gigabit ethernet 1/0/5 yang mengarah ke kiri ya, ke switch layer 2. Kita mau switch port, lalu kita berikan IP ya, IP address seperti 10.0.3.255.255.255.255.248 ya, 248. Lalu kita enter, kita hidupkan. Setelah itu kita masuk ke gigabit 23 1/0/23. Kita kasih IP address 10.25.5.5. Sekarang kita masuk ke 24. Support IP address address 10.25.1.255.1. Oke, sekarang kita save di running config itu secara config. Waduh, satu lagi ya. Copy running. Sudah. So app interface brief. Nah, di sini untuk mengverifikasi status dari interface ya. Layer 1 Nah, ini ya, kita di sini melihat status, bisa melihat IP ya. Jadi gigabit 000 itu tidak kita konfigurasi ya, makanya dia down dan tidak ada IP addressnya. Nah, namun di 001 itu kan ada 10.10.01 ya, dan sudah yes, statusnya udah up, itu mengatakan sudah hidup ya. Loopback 0, loopback 1 ya, sudah hidup semua. Oke, selanjutnya di 1 so IP interface. Oke, bisa kita lihat di sini ya.
bisa kita lihat di sini bahwa yang on itu sudah nih di 5 ya, di 5 itu kan tadi yang mengarah ke kanan, ke arah switch TR2 ya. Nah itu sudah on nih sama enter. Nah bisa kita lihat di port 23 ini 1023 sama 1024. Nah di sini udah up ya, itu menandakan udah hidup dan konfigurasi berhasil. Kita cek di D2, so IP interface active. Nah di sini sama ya, semuanya dengan di D1 tadi, yaitu hanya di port 5 sama di port 23 sampai 4. Ditambahin untuk manual ya. Kita coba apakah bisa pemain itu. Oh bisa ya. Jadi ini untuk ikut manual itu untuk ngefilter dia ya. Filter mana saja yang dia itu hidup gitu. Kalau hidup kan ininya manual nih, metodenya manual. Nah jadi dia udah hidup ya. Jadi kalau memang untuk memfilter gunakan saja include manual. Di sini sudah terfilter dia yang up saja. Kita lanjut ke R1, coba ping ke 10.10.02, yaitu ke 10.10.02. Ke bawah sini. Coba ke D1 tapping 10.10.0.2. Nah, sukses ya. Ke 03 sukses. Lalu kita masuk ke mengkonfigurasi single area SPF versi 2. Jadi di sini kita akan mulai mengimplementasikan OSPF single area ya, untuk pada jaringan Ethernet multi akses. Jadi OSPF itu dapat diaktifkan menggunakan perintah router tradisional network. Jadi yang kita ambil nanti hanya networknya ya. Lalu menggunakan wildcard mask. Setelah itu wildcard mask itu memungkinkan konfigurasi menjadi spesifik ataupun sejelas yang diperlukan. Misalnya di sini network IP address 000 area ID, misal area 0 seperti itu. Jadi konfigurasi pernyataan jaringan dengan alamat IP secara eksplisit mengaktifkan OSPF pada interface tersebut. Lalu ada network wildcard mask area ID. Wildcard mask dapat secara eksplisit ya, cocok
dengan subnet ataupun dapat kurang spesifik untuk mencocokkan ke beberapa subnet sebagaimana yang diperlukan. Nah, seperti ya, network 000 255 255 255 area ID. Jadi metode yang paling bagus sama. Jadi jangan jaringan 000 network dan subnet full card masnya 5255 255 cocok dengan semua interface yang diajukan. Nah, alternatif untuk menggunakan perintah konfigurasi router dengan menggunakan metode khusus interface, kita tidak melakukan pernyataan network ya. Jadi interface diaktifkan untuk SPF menggunakan IP SPF proses ID terpusat dan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah interface pada router. Jadi kita mulai pada step pertama. Kita akan implement OSPF on D1 using explicit IP address. Kita akan mulai menerapkan OSPF pada D1 menggunakan alamat IP eksplisit ya. Jadi kita mulai. Oke, apa yang kita lakukan di sini? Jadi D1 itu akan mengiklankan ya. D1 itu akan mengiklankan OSPF-nya menggunakan metode network address 000 area ID dan juga menggunakan wildcard mask. Nah, ini mengaktifkan OSPF untuk area 0 ya. Area 0 hanya pada interface yang secara eksklusif cocok untuk dengan alamat IP yang dikonfigurasi. Nah, switch layer 3 kan kita menggunakan switch layer 3 nih. Jadi switch layer 3 itu tidak diaktifkan untuk melakukan routing secara default. Oleh karena itu, routing harus diaktifkan menggunakan perintah. Nah, seperti itu. Kita aktifkan dulu ya dengan menggunakan perintah IP routing. Nah, setelah itu kita mengaktifkan OSPF interface ya, di selanjutnya kita masuk ke mode konfigurasi router OSPF menggunakan ID 123 ya. Nah, kan ini berganti nih D1 config router ya. Kita mengaktifkan, kita sudah masuk konfigurasi OSPF. Kita lanjut. Network 10 dua ya ke kiri ke 23 ya. Ke 423 10 02 000 area 0. Oke. Bentar. Nah, next kita mengaktifkan pada interface. Sebentar. Oh, yang dua ini dia ternyata metode zero ya, tidak perlu mengatur karena sebenarnya cukup menjalankan alamat IP. Nah, sekarang kita baru mengaktifkan OSPF pada 23 dan 24 untuk squad zero. Network kita cek dulu videonya lah.
Oke, aman. 8.0.0.0. Oke, ya. Oke, yang 9 ya. Oh, ini ya, namanya spesies. Oke, oke, oke. Nah, lanjut ke D1 show IP protokol. Oh, dia harus lengkap ya kalau di sudah 3 nih. Oh, maaf, kita harus exit dulu. So, IP. Nah, oke, baik. Di sini bisa kita lihat ya bahwa protein protokol ini kan ada dari tadi kita isikan OSPF 123 ya, OSPF dengan ID 123. Nah, seperti itu ya. Lalu router ID itu 10.10.91 ya. Oke, selanjutnya routing for networknya. Nah, di sini kita tadi mengisikan bahwa ini OSPF-nya ini 10.02 8191, areanya sama di area 0 ya, single area. Nah, itu ya. Ini ada gateway-nya juga, ini 91 gateway. Oke, baik. Lakukan hal yang sama dengan D2 ya. Oke, kita klik D2. Config terminal. Nah, kita harus menghidupkan routing ya secara manual seperti yang saya jelaskan di D1 tadi. Oke, baik. Selanjutnya kasih ID dulu, router OSPF sama ya, 123. Lalu kita berikan network 10.0.0.0.7 area 0. Oke ya. Nah, nah udah udah ya. Jadi notice the information ini adalah bahwa D2 itu telah menjalin hubungan dengan D1. Nah, seperti itu ya. Oke, naik bor 91 ya. Ini tanda sudah menjalin hubungan ataupun sudah si D1 itu sudah mengiklankan ke D2 seperti itu. Jadi ini sudah terhubung ya. Oke, lanjut. Kita berikan kita masukkan networknya dari PC networknya PC ya. 4 dan 5. Network 10.10.24.0.0.255 area 0 meter. Lanjut 4,25 ya. Oke, exit so IP protokol. Nah, sama ya. Jadi protokolnya itu OSPF dengan ID 123, ini menggunakan router ID-nya 10.10.251. Routingnya ada 10.0, 240 sama 25 ya. Oke, sama ya. Nah,
Coba kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini. Sudah diiklankan seperti itu. Oke, baik, lanjut. Kita lanjut ke R1 ya. Kita lanjut ke R1 di router 1 di label terminal device loopback 1 IP SPF support ya komen ini point seperti itu. Jadi gini, nah kita akan menerapkan SPF pada R1 ya, di interface specific method. Nah, jadi maksud di sini adalah R1 itu akan menggunakan metode khusus interface SPF untuk mengiklankan interface dari loopback 1 dan juga G001. Jadi interface loopback 0 itu akan diiklankan di bagian part 3. Metode khusus interface ini sederhana karena tidak perlu memasukkan network ataupun menghitung wildcard mask. Jadi cukup memasukkan IP SPF, proses ID ya, point to point, lalu proses ID, area ID ya, lalu interface configuration command on the interface. Nah, di sini ada catatan nih. Alternatif perintah konfigurasi router 0000 area 0 akan lebih sederhana, namun perintah ini akan mengaktifkan SPF pada semua interface loopback 0 yang akan dijelaskan di bagian 3. Oke. Nah, jadi interface loopback pada R1 itu hanya dikonfigurasi untuk mensimulasikan jaringan agar SPF dapat mengiklankannya. Namun perilaku default SPF untuk interface loopback itu adalah memungkinkan rute host 32 bit untuk memastikan jaringan di /26 itu dia dikirimkan perintah IP SPF network point to point itu harus dikonfigurasi pada interface loopback 1. Ubah jenis jaringan pada interface loopback agar diiklankan dengan subnet yang benar. Ubah jenis jaringan berantem. Oke, kita coba ya. Lanjut IP SPF 23 ID-nya areanya 0. Lalu exit support interface 3 bit 0/001, lalu IP SPF 23 areanya 0. N. Nah, di sini ada notice, kita harus memperhatikan ya notice seperti ini. Jadi kita harus pesan informasi mengonfirmasi bahwa kedekatan neighbor telah ditetapkan dengan D1 yaitu 91, 91 dan 71. Seperti itu.
Nih tandanya. Mana ya, full. Oke, lanjut. So IP protocol. Aduh, set your SPF. So IP protocol. Tidak bisa ya, tidak bisa difilter, jadi cukup kita suatu protokol saja. Oke, baik. Nah, di sini ini sama ya dengan ID 123, lalu router ID-nya 209.168.65, gateway-nya ini oke, kita lanjut. Second router ID D1 dan D2. Jadi di sini kita akan menerapkan ID router pada D1 dan D2. Jadi ID router SPF itu ditetapkan secara dinamis berdasarkan urutan preferensi seperti itu ya. Nah, jadi dikonfigurasi secara manual menggunakan perintah konfigurasi router ID router ya, jika tidak dilakukan secara manual maka alamat IP loopback tertinggi yang akan diaktifkan seperti itu. Lalu kita lanjut ke kita masuk dulu ke router SPF 123 ya. Selanjutnya kita berikan router ID-nya. Nah, ini ya. Buat ulang atau gunakan perintah clear IP SPF proses agar ini berlaku. Untuk saja yang ada beberapa oke, kita lihat saja. Clear yes. Perhatikan di sini ya, ada full loading door ya, loading door sama ya. Oke, kita
protokol kita lihat routernya di sini saja. Saya tidak bisa menggunakan router seperti ini, tidak support. Oke, selanjutnya kita lakukan verify web setting on R1. Nah, kita lakukan ini ya, verifikasi untuk melihat SPF sudah berjalan. Kita cek dulu filenya. Oke, baik, aman ya. So, kita bisa lihat di sini ya, ada 10.02, 10.02, ada 10. Oke, baik sama ya. Jadi ini adalah rute dari SPF ya. Apapun bisa di filter bagian begitu. Nggak bisa yang cepat. Kita next ke D1. Ini terminal. Lalu salah. Bisa kita di sini ya, ada 4, 10, 1 channel 126 sama yang kita beralih ke berarti optionnya sudah aktif. Ada konfigurasinya IP ya, jadi ada 8, 9 sama ya. Lalu kita ke kita langsung di sini dulu aja. So, BR nah, sektornya 15324 yang ini 123 semua. Ini ada 1241903 dan di sini bisa kita lihat BR. Lalu kita coba di R1 ya. Putar bahasa Indonesia. Translate. Lalu selanjutnya kita cek di sini ya, IP, SPF, request, brief. Nah, bisa kita lihat di sini ya bahwa ada loopback 1 dan juga G001. PID-nya ada 3. Lalu ada 1, 1,
interface grid. Oke, ya. Oh, nah, maksud dari DR itu adalah router yang dirujuk pada jaringan multi akses ya, misalnya internet yang terhubung dengan interface ini. Jadi DR itu menetapkan agensi OSPF dengan semua router lain di jaringan. Nah, kalau BDR itu router cadangan yang dituju pada jaringan multi akses yang terhubung dengan interface ini seperti DR, BDR menetapkan kedekatan dengan semua router lain di jaringan broadcast. Kalau DROTA itu ini bukan DR maupun BDR, tapi dia jaringan broadcast akses. Semua non-DR dan BDR sudah akses broadcast network itu akan menjadi router dan hanya membentuk kedekatan dengan DR dan BDR. Kalau P2P ini interface point to point, yang tidak memerlukan DR ataupun BDR. Dalam kondisi ini, interface berfungsi penuh dan memulai bertukar paket hello dengan semua tetangganya. Nah, kalau ingin melihat, gunakan show IP OSPF dashboard. Kita cek chatnya di sini. Nah, segini ya. Kita bisa lihat bahwa berdua-dua ID. Oh, saya melewatkan ini ya. Oke, kita revisi.
Apa ya? Clear. Oh, maaf. Yes. Nah, sudah ya. Sudah. ID-nya sudah ada 2. Kita lanjut. Kenal. Lalu router OSLK 123 router ID 3.3.3 enter clear apa yang salah ya? Oh, maaf. IP yes. So IP protokol sudah ya. Kita lanjut yang mana? So IP sudah bergerak. Nah, sudah ya. Sudah berganti ke ID dia. Baik, kita lanjut ke part 3 configure dan verify design of the default route. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi dan verifikasi iklan rute defaultnya ya. Terus ke R1 lalu tinggal IP root 00347 now default route with out gateway if not open to point ya. Jadi default route tanpa gateway jika bukan
interface point-to-point itu dapat mempengaruhi kinerjanya seperti itu. Lanjut, router SPF 123 Nah, ini untuk apa? Untuk masuk ke mode konversi SPF, lalu kita menggunakan informasi default Fortinet ya. Untuk mengaktifkan propagasi rute default, selalu kata kunci mengaktifkan rute default meskipun rute default statis tidak ada. Sementara metrik dan jenis metrik rute dapat diubah. Router 1 dikonversi untuk menyebarkan rute default. Lanjut. Verifikasi ya. So IP static nah tidak support ya, cukup gitu saja. Nah ini directly ya, background defaultnya yang kita buat barusan. Lalu kita ke satu sub IP kita nggak bisa menggunakan gitu ya, itu untuk fitur seperti untuk memfilter seperti kita coba. Saya cukup soal biru saja. Sudah ya, tidak bisa difilter soalnya. Oke, kita lanjut ke bagian 4 ya. Nah, tadi kan ada beberapa bagian ya. Nah, sekarang kita melakukan fitur pengaplikasian SPF. Jadi kita akan mengkonfigurasi fitur passive interface, link cost, reference bandwidth, dan juga hello and dead interval timers. Jadi interface pasif tidak mengirimkan pesan SPF ataupun memproses paket SPF yang diterima, namun segmen jaringan interface pasif tetap ditambahkan ke basis data status tautan dan diiklankan keluar dari interface non pasif demi alasan keamanan. Interface LAN tidak terhubung ke router lain interface pasif. Nah, ada dua pendekatan nih, kita bisa menggunakan perintah passive interface ID-nya ya, lalu router configuration, dan ada juga passive interface default. Nah, seperti itu. Untuk menjadikan semuanya interface itu menjadi pasif, lalu buat beberapa interface tidak pasif menggunakan perintah no passive interface. Nah, itu ya. Jadi di sini R1 itu ternyata hanya membutuhkan interface loopback 0 untuk menjadi pasif. Pendekatan pertamanya digunakan untuk membuat loopback 1 interface pasif masuk ke mode konfigurasi router SPF dan juga membuat interface loopback 0 pasif seperti yang ditunjukkan di sini ya. Sebentar kita cek videonya. Oke, aman ya.
Kita konversi di R1 ya. Kita masuk dulu ke menu konfigurasinya, lalu pasif nah cukup gitu ya. Lalu show IP protocol, nah dia pasif untuk pasif out. Loh, satu, astagfirullah. No pasif interface loopback. No pasif. Oke, baik, di sini sudah ada yang satu ya. Satunya kita beralih ke D1 ya. Kita akan yang sama. Nah, tapi di sini kita defaultkan, jadi kita hidupkan juga. Baru terminal. ID-nya ya, 3. Nah, kita lihat di sini ya, vektornya 333. Nah, ini yang kita tidak hidupkan ya, G105. Ini sebentar. Lalu pasif G1 /0/5. Oke, selanjutnya nah sudah saya Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke adjust OSPF link cost. Oke, di sini kita akan menyesuaikan biaya ya, biaya link OSPF-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan sebuah perhitungan ya di sini. Jika kita lihat, jadi metrik jalur OSPF itu didasarkan pada biaya interface kumulatif ke jaringan. OSPF menetapkan biaya link OSPF menggunakan rumus biaya bandwidth referensi per bandwidth interface. Nah, jadi bandwidth referensi default itu 100 Mbps. Jadi oleh karena itu rumus defaultnya itu adalah biaya 100 juta
per interface bandwidth. Sebagai contoh, $100 juta per 100 juta. Nah, namun referensi lebar pita default itu tidak membedakan antara muka yang lebih cepat dan juga dari fase Ethernet ya. Oleh karena itu, saya menetapkan biaya identik 1 ke fase Ethernet gigabit Ethernet dan 10 antar muka GE. Nah, jadi di sini kan ada auto cost reference bandwidth 100. Jadi menetapkan bandwidth referensi default ke 100 Mbps yang merupakan pengaturan default. Lalu ada referensi biaya otomatis bandwidth. Tetapkan biaya referensi default ke 1 gigabit 1000 ya. Bandwidth 1000. Lalu ada 10.000. Menetapkan bandwidth referensi default ke 10 gigabit per second ya, gigabit per second. Bandwidth referensi biaya otomatis harus sama ya di semua router ya. Jika router tidak optimal mungkin terjadi. Oke, kita coba ya. Kita langsung implementasikan di router 1. Oke, kita masuk ke router SPR 3. Oh maaf, auto cost reference bandwidth 1000. Berarti di sini saya menyetingnya 1 gigabit per second ya. Oke, kita coba ya. OSPF reference bandwidth is changed. Please ensure reference bandwidth is consistent across all route. Nah, kita disuruh konsisten ya. Maksudnya sama. So, maaf. So, IP nah, sebentar. So IP OSPF maaf. IP itu bisa nggak pakai filternya? Nggak bisa ya. So IP OSPF nggak dari reference bandwidth. Kita tanya GPT deh. Berikan versi lain dengan ini karena pemain ini tidak cukup di device saya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat. So IP route
bisa ya kita mulai bikin gateway-nya. Oh, bukan di R1, di D1. So, tapi oke, oke ya, lanjut ke ya. Selanjutnya kita cek dulu videonya ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ya ke alter hello and dead interval timer. Jadi maksudnya di sini adalah ketika si router itu menerima paket halo, interval mati akan direset, akan dimulai berkurang lagi jika paket halo berikutnya tidak diterima sebelum penghitung waktu interval itu mati. Nah, jadi sebenarnya pesan hello pada OSPF itu diperlukan untuk membantu hubungan neckbore ya, dan memastikan neckbore OSPF yang berdekatan itu masih tersedia. OSPF menggunakan pengatur waktu halo dan pengatur waktu interval mati yang 4 kali lebih lama dari pengatur waktu halo. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika router menerima paket itu interval dead itu dia mereset ya, mereset dan berkurang lagi seperti itu. Begitu juga seterusnya. Interval waktu OSPF default itu bervariasi berdasarkan jenis jaringan OSPF. Nah, pada link broadcast dan titik ke titik ataupun point to point. Dan selanjutnya kita dapat mengubah pengatur waktu hello dengan nilai antara 1 dan 65.535 detik menggunakan perintah konfigurasi. Kita coba ya apakah support di perangkat kita. Terminal 3.0/1 ini hello interval 5 di OSPF kenapa yang IP interval tidak bisa ya? Berarti benar tidak biar coba kita review SPF astagfirullah. Kita coba ya support.
IP interface. Sebentar kita cek videonya. Oke. So di SPF Oke, kosong ya, file 5.50 sebenarnya. Oke, berhasil ya. Lalu di D1 kita beralih ke D1 ya. D1 kita atur di D1 interface. Kita masuk dulu ke interface gigabit 1/0/5 yang mengarah ke kanan ke switch R2. Lalu IP OSPF IP OSPF ya, IP OSPF hello interval 5 OSPF interval 20. Oke, habis itu satu. Nah, sudah ya. Add. Oke, selanjutnya so IP SPF interface gigabit 1/5. Nah, bisa kita lihat di sini ya, sudah berhasil terkonfigurasi. Kita lanjut ke D2 D2 ya. Untuk terminal interface gigabit 1/5. Setelah itu kita IP SPF interval 5 enter IP SPF. Oke, kita tunggu ya. Nah, oke, sampai SPF sudah digunakan. So IP SPF interface. Oke, nah ini ya, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita ke part 5 mengenai DR dan BDR placement. DR dan BDR placement ya. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi penempatan OSPF, DR dan BDR pada jaringan multi akses ya. Jadi secara default, router OSPF itu mencoba membangun agensi backbone dengan semua router OSPF lainnya. Hal ini menjadi masalah pada jaringan multi akses, misalnya Ethernet yang cukup besar. Nah, misalnya 10 router yang terhubung ke switch layer 2 yang sama akan membutuhkan total 45 agensi untuk dibangun. Hal ini dapat menyebabkan lalu lintas traffic OSPF yang berlebihan dan juga pemborosan sumber daya router. Nah, oleh karena itu, router OSPF itu dia terhubung ke jaringan multi akses yang sama, memilih satu router yang ditunjuk ataupun DR dan satu router yang ditunjuk untuk cadangan ataupun BDR. Semua router non-DR dan BDR itu disebut sebagai router dan hanya membentuk agensi dengan router DR dan BDR. Hal ini mengurangi jumlah agensi
dan meningkatkan operasional jaringan. Nah, seperti itu. Jadi pemilihan DR dan BDR itu tentu saja interface router OSPF dengan prioritas lebih besar dari 0 mencoba menjadi BDR pada link. Jika tidak ada BDR, maka router tersebut memilih BDR-nya sendiri jika terjadi seri dengan router lain. ID router tertinggi digunakan. Jika tidak ada DR-BDR, mempromosikan dirinya sebagai DR. Neckboard dengan prioritas tertinggi berikutnya dipilih sebagai BDR. Oke. DR dan BDR itu merupakan titik fokus ya, titik fokus utama pada jaringan multi akses dalam jaringan besar. Memilih router yang mana yang akan menjadi DR dan BDR sangatlah penting. Ketika semua router OSPF itu memiliki prioritas yang sama, pemilihan didasarkan pada ID router yang lebih tinggi. ID router untuk memilih router BR ataupun BDR mungkin tidak praktis. Akan mengubah prioritas interface. Oke, selanjutnya kita lanjut ke IP ya OSPF next door ya. Kita verifikasi. Jadi dalam topologi ini ya, yang biru ini itu router 1, D1, D2 itu saling terhubung pada jaringan yang sama. Oleh karena itu pemilihan DR-BDR telah dilakukan. Cara mudah untuk menentukan peran interface adalah dengan melihat interface OSPF menggunakan perintah show IP OSPF network. Nah, di sini ya bisa kita lihat bahwa network dengan router AD 2222 itu jadi BDR dia. Di saya itu jadi BDR dan 333 itu jadi DR. Nah, seperti itu. Ini pemilihan ya. Lalu soal IP interface. So IP SPF Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa proses ID satu lalu nah ini jadi router deh. Jadi 331 seperti itu ya. Jadi pasti berbeda cara pemilihannya seperti yang saya akan jelaskan di atas tadi. Nah, kita juga verify the current DR-BDR status on D1 dan D2. Oke. So IP SPF network. So IP network. Nah, ini ya. Nah, di saya itu jadi 111 itu menjadi router dan 333 menjadi DR. Ini addressnya, ini interface-nya ya seperti ya. Jadi lengkap kita bisa verifikasinya. Jadi dia dua so IP SPF network. Nah, 222 menjadi BDR, 111 menjadi router punya saya. Oke. Sekarang kita ke D2 ya. Kita change DR-BDR selection ya. Kita memilih. Jadi kita memilih mengubah pilihan DR-BDR. Terkadang menguntungkan untuk memilih router mana yang dipilih sebagai DR dan BDR. Misalnya kita mengubah penetapan DR dan BDR ya. Oke, kita coba ya. Di D2. Terminal
masuk ke interface 3 bit 1/5 IP OSPF priority 0. Saya sini punya saya 1 jadi seperti itu. Oke, lanjut di R1. So sorry, interface 3 bit priority 255. So IP OSPF interface ya di R1 ketika so IP OSPF ini ya. Lalu cukup, jadi terima kasih, cukup sekian dari saya penjelasan saya ya. Jadi saya Sarjariatma dengan RPN 237588 ya, kelas 5A. Sini saya sudah mengerjakan lab 6.1.2 mengenai implement single area OSPF versi 2 ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.